Selamat datang, Mystikus Channel. Syekh Khalid Al-Baghdadi. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Ia adalah ulama dari para ulama dan wali dari para wali dan arif dari para arifin dan cahaya dan bulan purnama dari Torekot Naqsyabandi di zamannya. Ia adalah pemegang rahasia dari hakikat dan hakikat dari rahasia. Rahasianya bergerak ke dalam setiap manusia sebagaimana ruh bergerak ke dalam tubuh. Jika Nabi Muhammad SAW bukanlah Hatamul Anbiya, mungkin saja kata-katanya merupakan wahyu ilahi. Ia menyebarkan ilmu syariah dan tasawuf. Ia adalah seorang mujtahid, penguasa, dalam syariah dan hakikat. Ia adalah ulama dari mursyid kamil dan wali dari ulama kamil. Ia mencapai semua ilmu spiritual dan ilmu duniawi. Ia mempelajari batang dan cabang-cabangnya. Ia adalah pusat dari lingkaran kutub di zamannya dan ia merupakan jalan untuk menggabungkan akhir dengan awal dan awal dengan akhir. Ia adalah seorang mujaddid, pembangkit nilai-nilai agama dari abad ke-13 Hijriah. Alam semesta bangga akan kehadirannya. Ia dilahirkan pada tahun 1193 Hijriah. 1779 Masehi. Di desa Karada, di kota Sulaimaniyah, Irak. Ia dibesarkan dan dilatih di kota itu, di mana ada banyak sekolah dan masjid di sana. Bahkan kotanya dianggap sebagai kota pendidikan utama pada masa itu. Kakeknya adalah Pir Mikail Cis Ancit, yang artinya Mikail, wali dengan 6 jari. Gelarnya adalah Utsmani karena ia adalah keturunan Sayyidina Utsman ibnu Affan, radhiyallahu anhu, khalifah ketiga Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ia mempelajari Quran dan penjelasan dari Imam Rifai menurut mazhab Syafi'i. Ia terkenal akan puisinya. Ketika ia berusia 15 tahun, ia menganut zuhud sebagai akidahnya, lapar sebagai tunggangannya, keterjagaan sebagai jalannya, kholwat sebagai sahabatnya, dan energi sebagai cahayanya. Ia adalah seorang salik di dunia Allah dan ia mencapai berbagai jenis ilmu yang ada di zamannya. Ia belajar dari dua ulama besar di zamannya, yaitu Syekh Abdul Karam Al-Barzinji dan Syekh Abdur Al-Barzinji, dan ia membaca bersama Mullah Muhammad Ali. Ia kembali ke Sulaimaniyah dan di sana ia mempelajari ilmu matematika, filosofi, dan logika. Kemudian ia datang ke Baghdad dan mempelajari Muhtasar Al-Muntaha fil Usul, sebuah ensiklopedia mengenai prinsip-prinsip fikih. Kemudian ia mempelajari karya Ibnu Hajar, Suyuti, dan Haitami. Ia mampu menghafal tafsir Quran dari Baidawi. Ia mampu menemukan pemecahan bahkan bagi pertanyaan-pertanyaan tersulit di bidang fikih. Ia mampu menghafal Quran dalam 14 qiraat yang berbeda, dan ia menjadi sangat terkenal di mana-mana karena kemampuannya ini. Pangeran Ihsan Ibrahim Pasha, yang merupakan gubernur daerah Baban berusaha membujuknya untuk mengurus sekolah di kerajaannya. Namun ia menolaknya dan ia pindah ke kota Sanandaj, di mana ia mempelajari ilmu matematika, teknik, astronomi dan kimia. Gurunya dalam disiplin ini adalah Muhammad Al-Qasim As-Sanandaji. Setelah menyelesaikan studi ilmu-ilmu sekuler, ia kembali ke kota Sulaimaniyah. Menyusul terjadinya wabah penyakit pada tahun 1213 Hijriah, 1798 Masehi. Ia mengambil alih madrasah Syekh Abdul Karam Barzinji. Ia mengajarkan ilmu-ilmu modern, dan memverifikasi persamaan-persamaan yang rumit dalam astronomi dan kimia. Ia kemudian melaksanakan kholwat, meninggalkan semua yang telah dipelajarinya, dan datang ke pintu Allah dengan segala ibadah dan banyak zikir, baik zikir jahar maupun khafi. Ia tidak lagi mengunjungi sultan, tetapi ia tetap berkumpul bersama murid-muridnya sampai tahun 1220 Hijriah. 1806 Masehi. Ketika ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ia meninggalkan segalanya dan pergi ke Hijaz melalui kota Mosul dan Yarbikir dan Ar-Raha dan Aleppo dan Damaskus, di mana ia bertemu para ulama di sana dan mengikuti syekh di sana, yang merupakan syekh bagi ilmu kodim dan modern, serta guru ilmu hadis, Asyekh Muhammad Al-Kuzbara. Ia menerima otoritas dalam Torekot Qodiri dari Syekh Al-Kuzbari dan deputinya, Syekh Mustafa Al-Kurdi, yang turut menemaninya pergi hingga sampai di kota Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ia memuji Nabi, sallallahu alaihi wasallam, dalam puisi Persia sedemikian rupa sehingga orang-orang merasa takjub akan kefasihannya. Ia menghabiskan waktu yang panjang di kota Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ia melaporkan,
Aku sedang mencari seorang saleh yang langka untuk mendengarkan nasihat darinya ketika aku melihat seorang syekh di sebelah kanan dari Raudatus Syarifah. Aku memintanya untuk memberikan nasihat dari seorang ulama yang bijak kepada seorang yang bodoh. Beliau menasihatiku agar tidak merasa keberatan ketika aku memasuki Mekah terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dan bertentangan dengan syariah. Beliau menasihati agar aku tetap diam. Aku lalu mencapai Mekah dan aku menjaga nasihat itu di dalam hatiku. Aku pergi ke Masjidil Haram dini hari pada hari Jumat. Aku duduk di dekat Ka'bah membaca Dalail Al-Hoirot, ketika aku melihat seorang pria dengan janggut hitam bersandar pada sebuah tiang dan memandangku. Dalam hatiku terlintas bahwa orang itu kurang memperlihatkan penghormatan kepada Ka'bah, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa mengenainya dan mengenai persoalan itu. Ia memandangku dan memarahiku dengan berkata, "Hei bodoh, tidakkah kau tahu bahwa kemuliaan hati orang beriman lebih berharga daripada keistimewaan Ka'bah? Mengapa engkau mengkritikku di dalam hatimu karena aku berdiri membelakangi Ka'bah dan wajahku mengarah padamu? Apakah kau tidak mendengar nasihat Syekh di Madinah yang mengatakan kepadamu untuk tidak mengkritik?" Aku mengejarnya dan meminta maaf, mencium tangan dan kakinya dan memohon bimbingannya menuju Allah. Ia berkata kepadaku, "Wahai anakku, hartamu dan kunci untuk kalbumu bukan di daerah ini, tetapi di India. Syekhmu berada di sana. Pergilah ke sana dan beliau akan menunjukkan apa yang harus kau lakukan." Aku tidak menjumpai seseorang yang lebih baik darinya di seluruh Masjidil Haram. Ia tidak mengatakan kepadaku India mana yang harus kutuju, sehingga aku kembali ke Syam dan berkumpul bersama ulama-ulama di sana. Ia kemudian kembali ke Sulaimaniyah dan melanjutkan ajarannya mengenai penyangkalan diri. Ia selalu mencari orang yang dapat menunjukkan jalan baginya. Akhirnya, ada seseorang yang datang ke Sulaimaniyah. Beliau adalah Syekh Maulana Mirza Rohimullah B. Al-Makruf, yang dikenal dengan nama Muhammad Ad-Darwis Abdul Azim Al-Abadi, salah seorang khalifah dari Kutub Al-Azham, Abdullah Ad-Dahlawi, Qodasaulahu Sirruhu. Ia berjumpa dengannya dan memberinya penghormatan dan bertanya mengenai mursid kamil yang dapat menunjukkan jalan baginya. Beliau mengatakan, ada seorang Syekh Kamil, seorang ulama dan arifin, yang menunjukkan jalan pada salik menuju Raja di Raja, seorang yang ahli dalam urusan-urusan pelik, mengikuti Torekot Naqsyabandi, membawa akhlak Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mursid dalam ilmu spiritual. Ikutlah denganku untuk berkhidmah kepadanya di Jehanabad. Sebelum aku berangkat, beliau berkata kepadaku, kau akan bertemu seseorang, ajaklah ia bersamamu. Syekh Khalid pindah ke India pada tahun 1224 Hijriah. 1809 Masehi. Melalui kota Rey, kemudian Tehran, dan beberapa provinsi di Iran di mana ia bertemu dengan seorang ulama besar Ismail Al-Kashi. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Harkan, Samnan, dan Nisapur. Ia mengunjungi master dari semua induk torekot di Bistam, Syekh Bayazid Al-Bistami, dan ia memujinya di makamnya dengan puisi Persia yang sangat fasih. Kemudian ia bergerak ke Tus, di mana ia mengunjungi As-Sayyid Al-Jalal Al-Maknas Al-Imam Ali Ridho, dan ia memujinya dengan puisi Persia lainnya yang membuat semua penyair di Tus menerimanya. Kemudian ia memasuki kota Jam dan ia mengunjungi Syekh Ahmad An-Namiki Al-Jami dan ia memujinya dengan puisi Persia lainnya. Kemudian ia memasuki kota Herat di Afghanistan, kemudian Kandahar, Kabul, dan Peshawar. Di semua kota ini, ulama-ulama besar yang ditemuinya akan menguji pengetahuannya mengenai syariah dan makrifat, begitu pula di bidang logika, matematika, dan astronomi. Mereka mendapati bahwa ia bagaikan sungai yang luas, yang mengalir dengan ilmu, atau seperti samudra tak bertepi. Kemudian ia pindah ke Lahore, di mana ia bertemu dengan Syekh Sanaullah An-Naqsyabandi dan meminta doa restunya. Ia mengingat, malam itu aku tidur di Lahore dan aku bermimpi di mana Syekh Sanaullah An-Naqsyabandi menarikku dengan giginya. Ketika aku bangun, aku ingin menceritakan mimpi itu padanya, tetapi beliau berkata, jangan menceritakan mimpimu kepadaku. Kami sudah mengetahuinya. Itu adalah tanda untuk melanjutkan perjalanan menuju saudaraku dan syekhku, Sayyidina Abdullah Ad-Dahlawi, Qodasaulahu Sirruhu. Pembukaan kalbumu ada di tangannya. Kau akan mengambil bayat dalam torekot Naqsyabandi. Kemudian aku mulai merasakan daya tarik spiritual dari Syekh. Aku meninggalkan Lahore, menyeberangi gunung dan lembah dan gurun sampai aku sampai di Kesultanan Delhi yang dikenal dengan Jehanabad. Perlu 1 tahun untuk mencapai kota ini. 40 hari sebelum aku sampai, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, penerusku akan datang. Malam ketika ia memasuki kota Jehanabad, ia menulis puisi dalam bahasa Arab, menelusuri tahun-tahun perjalanannya dan memuji syekhnya.
Kemudian ia memujinya dengan puisi dalam bahasa Persia yang memukau orang-orang karena kefasihannya. Ia memberikan segala yang dibawanya dan semua yang ada di sakunya kepada fakir miskin. Kemudian ia dibayat oleh syekhnya, Abdullah Ad-Dahlawi, Qodasaulahu sirruhu. Ia berkhidmah di zawiyahnya dan membuat perkembangan pesat dalam berjuang melawan diri, nafs. 5 bulan belum berlalu ketika ia menjadi salah seorang di antara orang-orang dari Hadratillah dan yang mempunyai visi ilahiyah. Ia memohon izin dari Syekh Abdullah untuk kembali ke Irak. Syekh kemudian memberinya otoritas tertulis terhadap 5 torekot. Yang pertama adalah torekot Naqsyabandi, atau silsilah keemasan. Yang kedua adalah torekot Qodiri melalui Syekh dari Sayyidina Ahmad Al-Faruqi, Syah Sakandar dan dari sana kepada Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Al-Junaid, Asirra Asakoti, Musa Al-Kazim, Ja'far Asy-Syadiq, radhiyallahu anhu, Imam Al-Bakir, radhiyallahu anhu, Zainal Abidin, radhiyallahu anhu, Al-Husain, radhiyallahu anhu, Al-Hasan, radhiyallahu anhu, Ali ibnu Abi Thalib, radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Torekot ketiga adalah As-Suhrawardiyah. Mata rantai silsilahnya serupa dengan silsilah Qadiriyah sampai Al-Junaid, yang kembali kepada Hasan Al-Basri dan setelah itu kepada Sayyidina Ali, dan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memberinya otoritas dalam torekot Kubrowiyah, yang mempunyai jalur yang sama seperti Qadiriyah, tetapi melalui Syekh Najmuddin Al-Kubro. Terakhir, ia diberi otoritas dalam torekot Chisti melalui suatu jalur dari Abdullah Ad-Dahlawi, Qodasaulahu sirruhu, dan Janjanan, Qodasaulahu sirruhu, kepada Sayyidina Ahmad Al-Faruqi, Qodasaulahu sirruhu, dan kemudian melalui banyak syekh kepada Syekh Maurad Chisti, Nasir Chisti, Muhammad Chisti, dan Ahmad Chisti kepada Ibrahim ibnu Adham, Fudail ibnu Al-Iyad, Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, dan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberinya otoritas untuk mengajar semua ilmu hadis, tafsir, sufisme, dan aurat. Ia mampu menghafal kitab Itsna Asyari, 12 imam, yang merupakan sumber rujukan mengenai ilmu dari keturunan Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu. Ia lalu pindah ke Baghdad pada tahun 1228 Hijriah. 1813 Masehi. Untuk kedua kalinya dan ia tinggal di Madrasah Ahsaiyah Isfahaniyah. Ia mengisi waktunya dengan memperdalam ilmu-ilmu Allah dan memperbanyak zikrullah. Kemudian beberapa orang yang iri menulis surat berisi kritikan kepadanya dan mengirimkannya kepada Sultan Sa'idi Pasha, Gubernur Baghdad. Mereka menuduhnya kufur dan mengkritiknya dengan tuduhan-tuduhan lain yang tidak dapat diulangi. Ketika gubernur membaca surat itu, ia berkata, jika Syekh Khalid Al-Baghdadi, Qodasaulahu sirruhu, bukan seorang yang beriman, lalu siapa yang beriman? Ia lalu mengusir musuh-musuh yang iri tersebut dari hadapannya dan memenjarakan mereka. Syekh meninggalkan Baghdad untuk beberapa waktu dan kemudian kembali lagi untuk ketiga kalinya. Ia kembali ke madrasah yang sama yang saat itu telah direnovasi untuk menyambutnya. Ia mulai menyebarkan berbagai ilmu spiritual dan ilmu surgawi. Ia menyingkap rahasia-rahasia Hadratillah, menerangi kalbu manusia dengan cahaya yang Allah berikan ke dalam kalbunya, sampai gubernur, para ulama, guru-guru, para pekerja dan orang-orang dari berbagai latar belakang menjadi pengikutnya. Baghdad pada zamannya sangat terkenal akan ilmunya, sehingga kota itu disebut tempat bagi dua macam ilmu, dan tempat bagi dua matahari. Serupa dengan hal itu, ia juga dikenal sebagai yang mempunyai dua sayap, Dzul Janahain, sebuah kiasan bagi penguasaan ilmu lahir dan batin yang dimilikinya. Ia mengirimkan khalifah-khalifahnya kemana-mana, dari Hijaz ke Irak, dari Syam, Suriah, ke Turki, dari Iran ke India, dan Transosania, wilayah sekitar Uzbekistan sekarang, untuk menyebarkan jalan para pendahulunya di torekot Naqsyabandi. Kemanapun ia pergi, orang-orang akan mengundangnya ke rumah-rumah mereka, dan rumah manapun yang ia masuki, rumah itu menjadi makmur. Suatu hari ia mengunjungi kubah batu, Kubat Esy-Syahrah, di Yerusalem bersama banyak pengikutnya. Ia sampai di kubah batu dan khalifahnya, Abdullah Al-Fardi, keluar untuk bertemu dengannya bersama sekelompok orang. Beberapa orang Kristen memintanya untuk masuk ke dalam gereja Kumama untuk memberkatinya dengan kehadirannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Al-Halil, Hebron, kotanya Nabi Ibrahim, alaihi salam, ayah dari semua nabi, dan ia disambut oleh orang-orang di sana. Ia masuk ke dalam Masjid Ibrahim Al-Halil dan ia mengambil keberkahan dari dindingnya. Ia pergi lagi ke Hijaz untuk mengunjungi Baitullah, Ka'bah Suci, pada tahun 1241 Hijriah 1826 Masehi.
sekelompok besar khalifah dan murid-muridnya turut menemaninya. Kotanya Masjidil Haram beserta para ulama dan aulianya keluar untuk menemuinya dan semuanya mengambil bayat darinya. Mereka memberinya kunci-kunci kedua kota suci dan mereka menganggapnya sebagai syekh spiritual bagi dua kota suci. Ia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tetapi pada hakikatnya Ka'bah yang memutarinya. Setelah hajinya dan berziarah ke makam Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, ia kembali ke Syam Syarif, Suriah yang diberkati. Ia diterima dengan hangat oleh Sultan Ottoman, Mahmud Han, di mana ketika ia memasuki Syam, sebuah parade yang sangat besar diadakan dan 250.000 orang menyambutnya di gerbang kota. Semua ulama, menteri, syekh, orang kaya dan miskin datang untuk turut mengambil keberkahan dan meminta doanya. Itu bagaikan sebuah hari raya. Para penyair melantunkan puisi mereka dan orang-orang kaya memberi makan pada fakir miskin. Semua orang sama di hadapannya ketika ia memasuki kota. Ia membangkitkan ilmu spiritual dan ilmu lahir dan menyebarkan cahaya itu sehingga orang-orang, baik Arab dan non-Arab menerima torekot Naqsyabandi dari tangannya. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 1242 Hijriah. 1827 Masehi. Ia memutuskan untuk mengunjungi Quds, Yerusalem, dari Damaskus. Murid-muridnya sangat senang dan ia berkata, "Alhamdulillah, kita akan melakukannya jika Allah memanjangkan umur kita." Setelah Ramadan, pada awal Syawal. Itu merupakan tanda bahwa ia mungkin akan meninggalkan dunia fana ini. Pada hari pertama di bulan Syawal, wabah penyakit mulai menyebar dengan cepat di kota Syam, Damaskus. Salah satu muridnya memintanya untuk mendoakan dirinya agar selamat dari wabah itu, dan ia menambahkan, "Dan untukmu juga syekhku." Ia berkata, "Aku merasa malu di hadapan Tuhanku, karena niatku ketika datang ke Syam adalah untuk mati di tanah suci ini." Yang pertama meninggal dunia adalah putranya, Bahauddin, pada malam Jumat dan ia berkata, "Alhamdulillah, ini adalah jalan kami," dan ia menguburkannya di Jabal Qosyun. Putranya berumur 5 tahun lewat beberapa hari. Anak itu fasih dalam 3 bahasa, Persia, Arab, dan Kurdi, dan ia biasa membaca Quran. Kemudian, pada tanggal 9 Zulkaidah, putranya yang lain, Abdurrahman juga meninggal dunia. Ia lebih tua setahun dari adiknya. Maulana Khalid, Qodasaulahu sirruhu, memerintahkan murid-muridnya untuk menggali makam untuk menguburkan putra keduanya. Ia berkata, "Di antara murid-muridku, banyak yang akan meninggal dunia." Ia memerintahkan mereka untuk menggali lebih banyak untuk murid-muridnya, termasuk istri dan putrinya, dan ia memerintahkan mereka untuk mengairi daerah itu. Kemudian ia berkata, "Aku memberi otoritas sebagai penerusku dalam torekot Naqsyabandi kepada Syekh Ismail Asyirwani." Ia mengatakan hal ini pada tahun kematiannya, 1242 Hijriah. 1827 Masehi. Suatu hari ia berkata, "Aku mendapat suatu penglihatan spiritual yang luar biasa kemarin. Aku melihat Sayyidina Utsman Dzunurain, radhiyallahu anhu, seolah-olah beliau wafat dan aku melakukan sholat untuknya. Beliau membuka matanya dan berkata, 'Ini adalah dari keturunanku.' Beliau menggandeng tanganku dan membawanya kepada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata kepadaku agar membawa seluruh murid Naqsyabandi di zamanku dan di zaman setelahku hingga zamannya Mahdi, alaihi salam, dan beliau memberkati mereka. Kemudian aku keluar dari penglihatan itu, dan aku melakukan sholat maghrib bersama anak-anak dan murid-muridku. Rahasia apapun yang kumiliki telah kuberikan kepada deputiku, Ismail Asyirwani. Siapa yang tidak menerimanya, berarti ia bukan bagian dariku. Jangan berdebat, jadilah satu pikiran dan ikuti pendapatnya Syekh Ismail. Aku menjamin siapapun di antara kalian yang menerima dan mengikutinya, ia akan bersamaku dan bersama Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia memerintahkan mereka agar tidak menangisinya, dan ia meminta mereka untuk menyembelih hewan dan memberi makan fakir miskin demi kecintaan kepada Allah dan demi kehormatan Syekh. Ia kemudian meminta mereka untuk mengirimkan bacaan Quran dan doa. Ia memerintahkan mereka untuk tidak menulis apa-apa di makamnya, kecuali ini adalah makam sang gharib, orang asing, Khalid. Setelah Isya ia masuk ke dalam rumahnya, memanggil semua keluarganya, dan menasihati mereka, "Aku akan meninggal dunia pada hari Jumat." Mereka tinggal bersamanya sepanjang malam. Sebelum fajar, ia bangun, berwudu dan sholat sebentar. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya dan berkata, "Tidak ada yang boleh memasuki kamar ini kecuali atas perintahku." Ia berbaring di sisi kanan, menghadap kiblah, dan berkata, "Aku telah terkena wabah dan aku akan menanggung semua wabah yang diturunkan di Damaskus." Ia mengangkat tangannya dan berdoa, "Siapapun yang terkena wabah,
biarkan wabah itu mengenaiku dan selamatkan semua orang di Syam. Hari Kamis tiba, dan semua khalifahnya masuk ke kamarnya. Sayyidina Ismail Asyirwani bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Ia berkata, "Allah telah mengabulkan doaku. Aku akan membawa semua wabah dari semua orang di Syam dan aku sendiri akan meninggal dunia pada hari Jumat." Mereka menawarinya air, tetapi ia menolak, dan berkata, "Aku meninggalkan dunia untuk bertemu Tuhanku. Aku telah menerima untuk membawa semua wabah dan membebaskan orang-orang yang terinfeksi di Syam. Aku akan meninggal pada hari Jumat." Ia membuka matanya dan berkata, "Allahu Haq, Allahu Haq, Allahu Haq," ikrar yang dibaca dalam Bayat Torekot Naqsyabandi, dan ia membaca ayat 27-30 dari surat Al-Fajr. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku." Kemudian ia menyerahkan jiwanya kepada Tuhannya dan ia pun wafat, seperti yang telah diprediksikannya, pada tanggal 13 Zulkaidah, 1242 Hijriah. 1827 Masehi. Mereka membawanya ke madrasahnya dan memandikannya dengan air yang penuh cahaya. Mereka mengkafaninya sambil berzikir, khususnya Syekh Ismail Asyirwani, Syekh Muhammad, dan Syekh Aman. Mereka membaca Quran di sekelilingnya dan di pagi harinya, mereka membawanya ke sebuah masjid di Ul-Bagha. Syekh Ismail Asyirwani meminta Syekh Aman Abdin untuk melakukan sholat jenazah untuknya. Masjid tidak mampu mengakomodasi semua orang yang hadir. Dikatakan bahwa lebih dari 300.000 orang melakukan sholat di belakangnya. Syekh Ismail berjanji kepada orang-orang yang tidak bisa melakukan sholat di masjid bahwa ia akan melakukan sholat jenazah kedua kalinya di makam. Orang-orang yang memandikannya membawa jenazahnya ke kuburnya. Hari berikutnya, Sabtu, seolah-olah suatu keajaiban terjadi di Syam. Wabah itu tiba-tiba menghilang dan tidak ada lagi orang yang meninggal dunia. Maulana Khalid meneruskan rahasianya kepada penerusnya Syekh Ismail Asyirwani, Qodasaulahu sirruhu. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.